Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri ya. Nah, ini adalah persamaan trigonometri dasar. Yang pertama menggunakan satuan derajat. Sin X sama dengan sin alfa ya. Maka X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Dan yang kedua X sama dengan 180 derajat minus alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk sinus X-nya bernilai 2. Yang pertama adalah alfa, yang kedua adalah 180 derajat minus alfa, dan keduanya ditambah dengan K dikali 360 derajat. Untuk yang kosinus, cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Dan untuk yang kedua adalah X sama dengan minus alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk kosinus, nilai X-nya ada 2, yaitu alfa dan minus alfa. Keduanya sama, ditambah dengan K dikali 360 derajat. Dan untuk tangen, yaitu tangen X sama dengan tangen alfa, dia hanya mempunyai satu rumus, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Kita di sini untuk tangan pakainya 180 derajat, beda dengan sinus dan kosinus yang menggunakan 360 derajat. Nah, ini untuk yang menggunakan satuan radian. Kita tinggal ubah aja 360 menjadi 2pi dan 180 derajat menjadi Lanjut kita ke persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tangen X sama dengan A ya. Untuk yang pertama, sin X sama dengan A diubah dulu menjadi sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, ini adalah rumus yang kita pakai untuk sin X sama dengan sin alfa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang kedua, cos X sama dengan A diubah dulu menjadi cos X sama dengan cos alfa. Jadi nilai A-nya diubah menjadi cos alfa. Dan ini adalah rumus untuk mengerjakan cos X sama dengan cos alfa. Dibedakan antara penggunaan variabel A dan alfa di sini ya, berbeda ya dia. Yang ketiga, tangen X sama dengan A diubah dulu menjadi tangen X sama dengan tangen alfa. Dan ini adalah rumus untuk tangen X sama dengan tangen alfa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Langsung ke, kenapa ini muncul di sini ya? Harusnya nanti. Contohnya ya, tentukan HP himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3 dengan syarat 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita tulis soalnya dulu. Sin X sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu kita ubah dulu. Setengah akar 3 itu sin dari berapa ya? Yaitu sin dari 60 derajat. Nah, kita coret sinnya pada kedua ruas. Maka 60 derajat di sini adalah nilai alfanya ya. Nah, rumusnya seperti ini ya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk yang pertama kita pakai X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat ya. Maka X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360 derajat. K-nya kita yang pertama ganti dengan sama dengan 0. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Dan ini memenuhi ya, karena nilainya kurang dari 360 derajat. Untuk K yang kedua sama dengan 1, kita substitusi K dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat
plus 1 dikali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena batas maksimalnya 360 derajat dan ini hasilnya 420 derajat. Nah, untuk rumus yang kedua untuk sinus, yaitu X sama dengan 180 derajat minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 minus 60 derajat, karena nilai alfanya tadi adalah 60 derajat. Jangan lupa tetap K ditambah K dikali 360 derajat. Maka 180 dikurangi 60 derajat, nilainya adalah 120 derajat ya. Tetap sama ditambah K dikali 360 derajat. Maka K sama dengan 0, sehingga X sama dengan, jika kita substitusi K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Ini memenuhi ya, karena dia nilainya masih kurang dari 360. Untuk K yang kedua, kita substitusi K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka sama dengan 480 derajat. Nilai ini tidak memenuhi karena dia melebihi batasnya, yaitu melebihi 360. Maka himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu nilai-nilai yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x sama dengan setengah akar 2 dengan X-nya boleh dari 0 hingga maksimalnya 360 derajat. Kita tulis soalnya dulu. Cos 3x sama dengan setengah akar 2 ya. Maka kita ingat lagi, setengah akar 2 itu cos berapa ya? Nah, sudah ingat? Jadi setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Maka cos 3x sama dengan cos 45 derajat. Jika kita coret cos di kedua ruas, maka kita peroleh 3x sama dengan 45 derajat. Sehingga 45 derajat di sini adalah nilai alfanya ya. Nah, dengan rumus cos x sama dengan cos alfa, dengan bagian yang pertama yaitu x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, maka di sini kita tulis 3x sama dengan alfa, yaitu alfanya tadi 45, maka 3x sama dengan 45 derajat. Jangan lupa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, untuk menyederhanakan, kita bagi dengan 3 ya. 3x dibagi 3 adalah x, 45 dibagi 3, 15. Maka x sama dengan 15 derajat. Dan 360 jangan lupa juga dibagi 3. 360 dibagi 3 adalah 120 ya. Jadi ditambah K dikali 120 derajat. Nah, untuk yang pertama kita substitusi K dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat, maka hasilnya adalah 15 derajat. Dan nilai ini berada kurang dari 360 derajat, maka ia memenuhi ya. K yang kedua kita substitusi dengan nilai 1. Maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat sama dengan 135 derajat. Dan nilai ini juga memenuhi karena nilainya kurang dari 360. K yang ketiga kita substitusi K sama dengan 2, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat, maka nilainya adalah 255 derajat. Dan nilai ini juga memenuhi karena masih kurang dari 360. Lanjut K kita substitusi dengan nilai sama dengan 3, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat, maka hasilnya adalah 375 derajat. Nah, 375 di sini nilainya melebihi batas maksimalnya, melebihi 360, maka dia tidak memenuhi ya. Untuk rumus X yang kedua, untuk kosinus yaitu X sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360. Nah, tadi alfanya adalah 45, maka untuk cos 3x sama dengan cos 45 derajat, kita coret ya, tadi alfanya 45 ya, maka 3x sama dengan minus 45 derajat, karena rumusnya adalah minus alfa ya. Jangan lupa ditambah K dikali 360 derajat, maka jadi kita bagi 3,
menjadi X sama dengan minus 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat ya. Kita substitusi K yang pertama sama dengan 0, X sama dengan min 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan minus 15. Nah, batas minimalnya yang disoalkan 0. Karena minus 15 derajat kurang dari 0, maka nilai minus 15 derajat ini tidak memenuhi. Untuk K yang kedua, kita substitusi dengan K sama dengan 1, maka X sama dengan minus 15 derajat plus 1 dikali 120 derajat. Nah, minus 15 ditambah 120 adalah 105 derajat. Nah, 105 ini memenuhi. Nilainya masih kurang dari 360. Nah, selanjutnya kita substitusi K dengan sama dengan 2, maka X sama dengan minus 15 derajat plus 2 dikali 120 derajat. Nah, 2 dikali 120 derajat tadi kan 240. 240 dikurangi 15 adalah 225. 225 nilainya memenuhi karena masih kurang dari 360. Yang lanjutnya, kita substitusi K sama dengan 3, maka X sama dengan minus 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat, maka hasilnya adalah 345 derajat. Memenuhi juga ya, karena masih kurang dari 360. Kayak yang keempat, kalau kita substitusi hasilnya 465 derajat, dia tidak memenuhi karena nilainya melebihi 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai yang memenuhi, yaitu 15 derajat, 105 derajat, 135 derajat, 225 derajat, 255 derajat, dan 345. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X plus 20 sama dengan 1/3 akar 3 ya, batasnya masih sama ya. Maka kita tulis tangan X plus 20 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 di sini kita pakainya tangan. Kita ingat kembali, 1/3 akar 3 itu tangan berapa ya? Nah, masih ada yang ingat? Ini nanti yang rumus yang mau kita pakai ya. Jadi 1/3 akar 3 tadi adalah tangan dari 30 derajat. Jadi tangan dalam kurung X plus 20 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Kita coret tangan di ruas kiri dan kanan dengan rumus X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat sesuai dengan rumus tangan tadi. Dengan 30 derajat adalah nilai alfanya, maka X plus 20 derajat adalah sama dengan 30 derajat. Jangan lupa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, maka X sama dengan 30 derajat minus 20 derajat. 20-nya kita pindah ruas ya menjadi minus. Plus K dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 30 dikurangi 20 adalah 10 derajat. Plus K dikali 180 derajat. Maka K sama dengan 0. Dengan K sama dengan 0, jika kita substitusi, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, maka nilainya adalah 10 ya, karena 0 kali 180 adalah 0 ditambah 10 tetap 10. Nah, 10 ini masih kurang dari 360, maka dia memenuhi. Yang kedua, kita substitusi dengan nilai 1, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, maka nilainya sama dengan 190 derajat. Dan nilai ini masih memenuhi karena nilainya masih kurang dari 360 derajat. Yang selanjutnya kita substitusi K dengan sama dengan 2, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan berapa? 370 derajat. Nah, 370 nilainya melebihi batasnya tadi, melebihi 360, maka dia tidak memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai yang memenuhi, yaitu 10 derajat dan 190 derajat ya. Untuk tangan hanya ada satu rumusnya tadi ya. Nah, demikian penjelasannya. Sekian dan terima kasih.